Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang sedang kita hadapi. Kapanpun, dimanapun. Itu untuk kita serta orang-orang yang ada sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini dan sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Sobat udah subscribe RTD Channel, sudah nyalakan lonceng pemberitahuan sehingga tahu bila ada video baru yang saya share di RTD Channel, baik video panjang ataupun video harian, short video di YouTube ataupun TikTok yang sehari 2 kali saya share. Nah sob, melanjutkan serial 12 hukum energi di alam semesta. Kali ini saya ingin sharing mengenai hukum keempat dari 12 hukum alam semesta. Apa itu? Itu adalah the law of correspondence atau hukum penyesuaian. Atau hukum korespondensi energi. Apa itu hukum korespondensi energi? Oke, saya akan share menjadi beberapa poin. Dan dimulai dari poin pertama adalah hukum korespondens menyatakan bahwa apa yang terjadi di sekitar kita merupakan cerminan langsung dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Lingkungan internal kita menentukan lingkungan eksternal kita. Saya pernah mendengar seorang guru berkata, apa yang kita alami dalam hidup hanyalah cerminan dari alam semesta mini yang ada dalam diri kita, sob. Seperti apa perasaan kita, seperti itu jugalah yang akan kita wujudkan dalam hidup. Seperti apa hidup kita saat ini adalah cerminan perasaan kita di masa lalu. Diri palsu dan logika saya nggak suka sekali soal ini, sob. Ya karena apa? Karena ada banyak hal yang menurut saya perlu diperbaikilah di masa lalu. Dan untuk melakukan muhasabah atau melakukan koreksi, perbaikan, itu yang perlu kita lampaui adalah diri palsu kita sendiri. Jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Dan juga pikiran kita yang mendapat input informasi serta energi dari diri palsu tersebut. Akhirnya saya mulai tahu kenapa saya tak berada pada situasi terbaik yang saya doakan untuk terjadi. Ya karena saya sendiri. Karena apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Mungkin diri saya ini gak harmonis antara diri palsu, diri sejati, jiwa tenangnya juga masih agak sulit didapat. Akhirnya apa yang saya doakan untuk terjadi itu jadi sulit terjadi atau doa saya menjadi sulit terwujud. Nah ini nggak enak ya buat diri palsu saya sendiri karena mengakui kesalahan itu tidak menyenangkan buat ego. Nah poin keduanya sob, pertanyaan penting yang mengganggu. Kalau sebelumnya yang bikin gak enak itu kan diri palsu ya. Nah yang kedua, pertanyaan penting yang mengganggu. Ini termasuk ya sangat termasuk dengan hukum korespondensi atau hukum penyesuaian ini. Lebih banyak mana nih sob kejadian yang terjadi karena asumsi pikiran kita atau kejadian yang terjadi karena tindakan kita di level fisik? Kalau saya pribadi sih belum mikir nggak enak aja, mikir nggak enak, belum bertindak aja, apa yang saya pikirin nggak enak, itu bisa terjadi. Dan kebanyakan, ya terus terang saja, ada banyak kejadian yang terjadi dalam hidup saya yang berasal dari pikiran nggak enak saya. Belum pada tindakan fisik. Ketika kita bisa tenang dan mengamati, maka kita akan bisa tahu bahwa ada banyak ketakutan akan kegagalan, kebutuhan untuk membuktikan kelayaan kita ini. Ada banyak juga pesimisme yang mengakar kuat. Itu bukan karena orang lain ya sob, itu ada di dalam diri karena kita sendiri. Tenang dan berdamailah dengan diri kita sendiri. Tak usah bersikap keras, nanti diri kita ini melawan balik loh sob. Bahaya itu.
Orang biasa seperti kita ini tak dilahirkan untuk langsung tahu soal diri kita sendiri. Orang biasa seperti kita akan tahu manakala kita siap untuk tahu seperti apa sekarang ini. Ingatlah, semesta selalu berkonspirasi untuk membantu kita untuk tahu dan tumbuh. Pertanyaan yang gak enaknya, pertanyaan yang paling mengganggu adalah pertanyaan yang tadi saya lontarkan untuk diri saya sendiri misalnya. Banyakkan mana kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini, yang terjadi karena kita bertindak secara fisik, ataukah kita mikir nggak enak saja, itu sudah terjadi sob. Itu nggak enak loh buat diri palsu. Nah, poin ketiga ya sob, dari hukum korespondensi. Hidup adalah apa yang kita rasakan dalam diri kita. Mari kita paparkan seperti apa diri kita ini sob. Seperti apa yang kita alami, maka seperti itu juga yang ada dalam diri kita. Apakah sobat mengalami hal-hal yang menyenangkan? Saya doakan begitu. Maka itu juga berarti bahwa apa yang ada dalam diri sobat itu sangat luar biasa, menyenangkan, harmonis, serta selaras. Jika orang yang ada di sekitar kita penuh dengan damai dan kasih sayang, maka bisa jadi kita pun adalah individu yang penyayang serta penuh kasih sayang. Jika kita bertemu dengan orang yang toksik, sebenarnya dia telah memberitahukan kita sebuah hal yang ada dalam diri kita kan. Berarti kalau saya ketemu orang toksik, dalam diri saya toksik juga ya. Oke, tipe orang yang sama akan muncul berulang kali sampai kita mengakhiri siklus dan menetapkan batasan. Mereka muncul karena sesuatu yang datang dari dalam. Sesuatu yang perlu kita kenali dan pelajari sebelum kita bisa mengakhiri polanya ya sob. Adanya aplikasi kesadaran diri memungkinkan kita untuk membuat perubahan secara sadar dan memberi kita hak pilihan atas nasib kita sendiri. Bersikaplah terbuka untuk membiarkannya bekerja melalui kita daripada melawan kita sob. Dan lihat perubahan yang akan terjadi. Kesadaran inilah yang memungkinkan kita untuk berkreasi bersama dengan hukum korespondensi. Nah, yang keempat, saya lanjutkan hukum korespondensinya adalah pola berulang. Sebelumnya saya juga di poin ketiga tadi sedikit saya ceritakan soal pola ya. Karena aplikasi dari hukum korespondensi ini kita dapat sadar dan menemukan diri kita dalam siklus mengulang pelajaran yang sama berulang kali sampai kita mengubah emosi kita. Jika kita dapat mengamati pola yang berulang dalam hidup kita, fokuslah untuk mengubah reaksi dan pola pikir kita. Kemudian alihkan ke zona yang lebih tepat atau yang sering kita bilang adalah zona positif. Tapi buat yang sudah rajin mengamati, zona positif dan negatif ini kayaknya bukan sama sih ya. Nggak enak kan buat logika udah bilang sama. Coba kita fokus dan perhatikan diri kita sendiri. Fokus dan perhatian kita ini sangatlah penting. Perhatian atau intensi atau intensitas. Intensitas kita dalam memperhatikan sesuatu itu adalah kuncinya. Ingatlah bahwa semua dimulai dari tindakan jiwa ya sob. Itulah niat, dan niat itu sangatlah penting. Jadi dasar. Jangan percaya orang yang bilang bahwa niat itu tidak penting. Karena niat itulah semua bagian dari diri kita ini bekerja mengarah menuju sebuah titik fokus yang sudah dibuat sebelumnya, dan yang membuat itu bisa terjadi adalah ketenangan, kemudian niat. Ingat-ingat betul itu sob. Poin kelima dari hukum
kesesuaian atau hukum korespondensi ya sob. Sadar, menyadari, kemudian izinkan. Hukum korespondensi menguraikan mengapa sangat penting untuk secara sadar menyadari apa yang kita izinkan untuk berada di sekitar kita. Ingat, kita punya caranya, kita punya aplikasinya, yaitu aplikasi kesadaran yang ada dalam diri. Mari kita memperhatikan hal-hal yang kita konsumsi, bukan hanya makanan, tapi juga asupan informasi. Dan memutuskan apakah itu cocok atau tidak dengan identitas yang kita coba buat. Kesadaran adalah alat menghilangkan kekacauan yang hebat yang dapat kita gunakan untuk mengukur keselarasan kita saat ini. Apa yang kita rasakan pada saat ini, pada saat-saat tertentu adalah puncak dari keyakinan kita loh sob. Hal-hal yang terus-menerus kita alami dan bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Dan itu adalah pilihan emosi kita. Sikap orang-orang di sekitar kita. Channel yang kita tonton di YouTube, di TV, apa yang kita lakukan di media sosial. Inti dari semua hal ini mempengaruhi kita secara energik. Jadi ayo sob, kita perhatikan apa aja yang menguras energi kita dan apa yang memberikan kita energi sob. Coba sobat perhatikan seperti apa energi kita saat ini. Seperti itu juga loh sekitar kita. Kita adalah apa yang kita perhatikan loh sob. Saya lanjutkan sharing saya di poin ke-6 dari subserial hukum kesesuaian atau hukum korespondensi sob. Bukan sempurna, tapi selaras dan harmonis. Bukan sempurna ya sob, tapi selaras dan harmonis. Boleh jadi sempurna, tapi lebih baik selaras dan harmonis ya sob. Karena itu mempengaruhi seluruh sistem. Dan itu membuat seluruh sistem berjalan dengan lebih baik. Sistem apa aja nih? Sistem yang ada dalam diri kita, sistem yang ada di alam semesta begitu. Karena kalau kita hanya mengejar kesempurnaan diri, maka kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta. Dan diri kita ini itu mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Jadi jangan mau sempurna, tapi selaras. Karena kalau selaras dan harmonis, maka sudah pasti kemungkinan besarnya kita sempurna. Apa korespondensi atau hubungan yang menghabiskan energi kita sob? Mana yang sehat? Mana yang positif? Atau mana yang menguras tenaga dan mana yang negatif? Bisa jadi yang kita sukai malah menghabiskan energi, dan ada kalanya yang tidak kita sukai malah positif dan menyehatkan. Cobalah untuk tenang, sadar dan amati diri sendiri ya sob. Jika ada sesuatu yang kita sukai yang juga menguras energi kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menangkalnya dengan sesuatu yang membawa kita kembali pada keselarasan. Yang disukai oleh diri palsu sangatlah berbeda dengan yang disukai oleh diri sejati. Jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan lekat dengan logika serta materialisme. Sedangkan jiwa suci, murni dan bijak dekat pada keharmonisan atau kesesuaian dengan hukum semesta. Ayo sob, kita gunakan kesadaran jiwa tenang atau nafs mutmainah sebagai playmaker yang mengatur jalannya permainan kesadaran kita sob. Ini semua adalah permainan keseimbangan. Ingat-ingat itu. Ini semua adalah permainan keseimbangan. Dan bukan sempurna, tapi selaras dan harmonis. Karena kalau kita bisa selaras dan harmonis, maka kemungkinan besar kita
juga kembali kepada default setting yang sudah dibuat oleh Tuhan, dan itu mendekati kesempurnaan. Poin yang ketujuh nih sob. Dalam dan luar, atas dan bawah, semua sama. Ini bagian dari hukum korespondensi sob. Bahasa Inggrisnya adalah as within so without, as above so below. Dalam dan luar, atas serta bawah, semua sama. Ini adalah paradok hukum korespondensi. Paradok hukum korespondensi adalah bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita mempengaruhi perasaan kita. Tetapi perasaan kita juga dapat mengubah hal-hal yang ada di sekitar kita ini. Ini adalah siklus yang dapat mengalir kedua arah, saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu mikrokosmos ataupun makrokosmos. Apa yang ada di dalam diri kita mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya. Apa yang ada di sekitar kita mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Sebuah cara agar kita dapat mengubah siklus ini secara permanen dan menghasilkan lingkungan yang lebih baik adalah masuk ke dalam diri dan melakukan pekerjaan batin, pembenahan dan pengembangan diri. Ini pekerjaan yang tidak membuat nyaman diri palsu serta logika ya. Daripada melawan diri palsu serta pikiran, lebih baik kita berdamai dulu dan pelan-pelan melampaui mereka. Daripada melarikan diri serta memendam ketakutan, kemarahan atau pola pikir negatif, lebih baik kita mengamati dan mencari akarnya agar pola bisa diketahui. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau kita bisa membuat pola baru yang lebih menguntungkan pertumbuhan jiwa, itu nggak gampang, tapi ada caranya. Kalau kita pakai caranya, yaitu masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka kadang-kadang sama seperti kata idola saya nih yang di belakang saya taruh gambarnya. Gitu aja kok repot. Ya tenang, kemudian biarkan saja navigator yang ada dalam diri ini memandu. Kata orang hebat, kata orang sakti, orang cerdas yang punya banyak pengalaman di luar sana yang pernah saya baca referensi dari dia adalah bila kita hanya bilang semua kita arahkan ke Tuhan, maka bisa jadi kita adalah makhluk yang egois karena tidak mau berubah. Karena tidak mau introspeksi diri. Itu menurut beliau. Tapi kalau menurut saya, kalau kita nggak bisa tenang, maka kita nggak bisa lakukan muhasabah atau introspeksi diri. Kita nggak bisa amati bagaimana diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan ataupun pikiran. Kita tidak bisa amati semua itu. Dan bila itu tidak bisa teramati, maka sebenarnya susah juga buat kita untuk bisa untuk lebih cepat sampai kepada Tuhan. Saya lanjutkan sharingnya, sekarang sudah masuk ke poin ke-8. Poin ke-8 dari subserial hukum penyesuaian. Dari serial 12 hukum energi di alam semesta. Poin ke-8 adalah kita ini makhluk emosional. Sekali lagi, kita ini adalah makhluk yang emosional. Atau bukan yang emosional, tapi kita ini adalah makhluk emosional. Bukan emosional itu maksudnya kita suka emosi, kita suka marah-marah. Asosiasinya emosi itu kan marah-marah. Tapi bagi saya emosi itu adalah emosi dan energi yang bergerak. Dan maksudnya emosional itu adalah emosi atau aliran energi yang ada di dalam diri itu membawa apa yang ada di dalam perasaan. Dan perasaan itu adalah ekspresi dari jiwa. Emosi kita dan hukum korespondensi. Hukum korespondensi mengkonfirmasikan bahwa hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri kita. Dan emosi atau perasaan atau ekspresi dari jiwa
adalah penyumbang andil terbesar dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita adalah makhluk yang emosional. Entah itu kita ekspresikan dengan sebuah tindakan fisik atau hanya emosi yang kita biarkan di dalam diri tak terekspresikan. Jika kita sedang dalam mood yang bagus ya sob, maka kita mengkonfirmasikan hal tersebut lewat pujian yang kita terima dari sekitar kita. Kalau moodnya bagus sering dipuji, kalau moodnya nggak bagus dijauhi orang. Ya, entah kita sadari atau tidak hal tersebut. Entah kita berekspektasi akan pujian yang kita terima atau tidak. Suasana hati kita mewarnai cara kita memandang sesuatu dan makna yang kita terapkan. Dan ternyata atas dasar itu juga lingkungan kita terbentuk sob. Dari lingkaran terdekat sampai terjauh. Dan itu terjadi. Coba aja perhatikan dirinya sob. Tapi yang penting adalah jangan mengharapkan ekspektasi dari sekitar kita. Kalau kita harapkan ekspektasi dan kemudian baru berubah, maka itu berarti memang benar hukum korespondensi ini bahwa apa yang ada di luar juga mempengaruhi apa yang ada di dalam. Tapi ingat juga bahwa kita bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekitar kita dengan emosi kita sendiri loh sob.